Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya masih semangat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita bahas di doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillah. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Adinda, ya? Aisyah, Ibu, ya? Elsa, supaya lebih semangat. Ya, sudah tahu caranya kan? Jadi Ibu peragakan dulu. Jadi tepuk rasio trigonometri, sinus, demi, kosinus, sami, tangen, desa, sin demi, kosami, tan desa, yes. Ya, oke? Bisa kita mulai? Tepuk rasio trigonometri sama pada dua angka yang berbeda. Nah, jadi itu adalah materi kita sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tapi ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke materinya. Ya, materi prasyaratnya itu apa? Yaitu tentang dalil Pitagoras. Ya, ini dalil Pitagoras sebenarnya kalian sudah pelajari di SMP ya. Nah, dalil Pitagoras itu tentang segitiga siku-siku, di mana ada sisi samping atau ada sisi mendatar, ada sisi tegak dan ada sisi miring. Nah, pada segitiga siku-siku ini kita bisa tentukan sisi-sisinya, asalkan ada beberapa sisi yang diketahui. Misalnya di sini diketahui sisi samping dan sisi tegak, berarti sisi miringnya kita bisa tentukan dengan menggunakan dalil Pitagoras sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, contohnya, misalnya di sini diketahui sisi tegaknya 12 dan sisi sampingnya 5. Nah, ini yang tidak diketahui adalah sisi samping ya, sisi miring. Nah, sisi miring ini dapat kita tentukan berdasarkan dalil Pitagoras, yaitu bisa sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2, sehingga diperoleh AC di sini atau sisi miringnya adalah sama dengan 13. Nah, kemudian materi prasyarat yang kedua adalah rasio trigonometri. Ya, sesuai dengan deskripsi kita tadi, sin, demi, kosami, tan, desa. Nah, misalnya di sini ada dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta. Berdasarkan rasio perbandingan trigonometri bahwa untuk menentukan sin itu sisi depan per sisi apa tadi? Sin, demi, kosami, tan, desa. Sin, demi berarti depan per miring. Kosami berarti samping per miring. Tan, desa berarti depan per samping. Nah, jika yang ditanyakan adalah alfa, berarti sin alfa adalah depan per miring. Depannya alfa itu apa? Ya, X. Depannya alfa adalah X. Kemudian sampingnya atau miringnya? Miringnya adalah Z. Sehingga sin alfa sama dengan X per Z. Nah, kalau diganti yang ditanyakan beta. Nah, ini beta yang ditanyakan. Berarti sisi di depannya beta apa? Pak? Sisi di depannya? Y. Ini yang di depannya. Ya kan? Kemudian sisi miringnya adalah Z. Maka di sini sin beta sama dengan depan per miring, yaitu Y per Z. Nah, sama juga untuk cos. Cos tadi apa?
Sin Devi cos sami tanda desa. Berarti cos adalah sami. Samping per Nah, sampingnya alfa adalah Y dan miringnya adalah Z. Sementara untuk beta, sampingnya beta di sini adalah X, miringnya Z. Ya, demikian juga untuk tangan. Nah, sekarang ini tangan untuk alfa, X per Y. Berarti tangan untuk beta apa? Tangan tapi tadi apa? Sisi apa per sisi apa? Depan per samping. Berarti depannya beta apa? Y. Sampingnya X. berarti Y per X. Oke, bisa diingat kembali ini ya. Oke, jadi ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai, kalian pahami sebelum kita masuk ke materi perbandingan trigonometri pada sisi 3, siku. Kemudian perbandingan trigonometri pada segi 3 siku ini belajar tentang trigonometri itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya adalah ini. Dalam konstruksi atau pekerjaan bangunan. Nah, di sini kita bisa menggunakan trigonometri untuk apa? Ya, jadi bisa menggunakan trigonometri untuk mengukur sudut, menentukan ukuran, dan memastikan keakuratan dalam pembangunan. Bisa juga dalam navigasi. Kalau navigasi itu biasa kita menggunakan peta atau GPS. Serta GPS kan? Ya, ini juga digunakan konsep trigonometri. Kemudian teknologi dan komputer. Dalam dunia teknologi, aplikasi trigonometri itu digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. Nah, jadi ini manfaat kita belajar trigonometri. Jadi nanti ada yang bertanya, apa tujuan kita belajar trigonometri? Ya, seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah dalam kehidupan, berarti kalau mau mengukur sesuatu, tinggal menggunakan konsep trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 2. Jadi ini yang harus kalian capai setelah kita belajar hari ini. Yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat mengidentifikasi sudut siku-siku dalam segitiga siku-siku dan menghubungkan dengan perbandingan trigonometri yang sesuai secara mandiri, kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu menerapkan konsep perbandingan trigonometri. Jadi kalian harus mampu menerapkan konsepnya dalam menyelesaikan masalah nyata atau di dunia nyata. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti di sini ada proyek kita. Kemudian penilaian yang akan dilakukan itu ada 3. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti itu akan menilai secara keseluruhan sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Maka nanti pada saat diskusi kelompok diusahakan semuanya bisa aktif maupun dalam presentasi. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, yang pertama, pernah tidak kalian melihat sebuah bangunan tinggi yang tinggi sekali? Dan bangunan yang tinggi juga, yang bendera. Kira-kira kalau kita mau mengukur tingginya itu, apakah kita perlu naik atau memanjat pohonnya? Bagaimana cara kita mengukurnya? Ya, jadi kita tidak perlu naik ke puncaknya, kita hanya perlu menggunakan alat sederhana. Alat sederhana untuk bisa mengukur tingginya yaitu seperti trigonometri. Nah, jadi di sini proyek kita hari ini tentang membuat trigonometri. Jadi nanti ada 2. Mendesain perencanaan produk atau proyek. Jadi sebentar kita akan melakukan 2 produk atau proyek. Yang pertama itu adalah membuat klinometer sederhana dan yang kedua adalah mengukur objek dengan klinometer yang telah kalian buat. Kemudian sebelum kita membuat, Ibu sudah bagi kelompok secara heterogen. Silakan dilihat namanya masing-masing berada di kelompok apa. Oke. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, silakan duduk.
sesuai dengan nama di atas ya. 1, 2, 3. Ya, sekalian dibawa bahan alat peraganya. Ya, jadi ya nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Jadi tadi yang pertama apa? Yang bendera ya? Ya, kita uji kelompok berapa yang dapat yang bendera. Ya, kelompok 5. Jadi kelompok 5 sebentar ukurnya yang bendera. Oke? Kemudian kita lanjut. Objek kedua apa? Yang basket. Tak dijelasin. Double tip dan paku sebelah. Kemudian jalannya. Oke, jadi silakan dibuat. Jadi sesuai dengan kesepakatan apa tadi bahwa membuat kilometer itu maksimal 25 menit. Ya, jadi kalau bisa tepat ya, tidak salah. Oke, silakan dibuat masing-masing kelompok. Silakan sambil ibu. Jadi kalau ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Ya silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. Ya oke, silakan dibikin kilometernya. Ya, oke. Proyek pertamanya sudah membuat klinometer sederhana. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke proyek kedua, yaitu menuju ke lapangan untuk membentuk objek. Tapi sebelum kita ke lapangan, setiap kelompok tentukan siapa pengamat, siapa pengukur yang mengukur nantinya, kemudian siapa yang mencatat datanya. Nah, jadi ingat data yang kita butuhkan hanya 3. Jadi sebentar kita ke lapangan, ambil saja 3 data. Setelah itu kita langsung kembali ke ruangan untuk olah datanya. Ya, ingat apa data yang kita butuhkan? Pertama apa? Jarak apa? Jarak pengamat ke tiang, dari objek ke pengamat. Yang kedua apa? Tinggi pengamat, ya, dari kaki ke kemudian yang ketiga apa? Sudut, ya, sudut elevasi. Oke, bagaimana sudah ditentukan sama pengamatnya di setiap kelompok? Sudah. Kelompok 2, kelompok 3 sudah juga. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan menuju ke lapangan. Ingat,
Awas tanganmu. Pencet ya. Berapa? Satu 48. Oke, sekarang disorot ke atas puncaknya. Ya, lihat sudutnya ya. 35. Oke, Misa. Oke, kelompok yang lain sudah ada datanya? Ya, oke. Ya, oke, silakan. Butuh spidol. Ya, kertas kartonnya bisa dibagi 2 supaya tidak terlalu besar. Pensil? Tidak ada pensil, nak. Spidol. Spidol, gitu. Bukan. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita tadi, menyelesaikan ini kurang lebih 30 menit ya kalian selesaikan. Kalau bisa cepat ya. Silakan. Ya, jadi ingat kerja secara berkelompok harus saling kerja sama, deh. Yang bendera kan? Ya, teman yang lainnya bisa diolah datanya. Diolah datanya supaya sebentar tinggal dipindahkan di kertas kartonnya. Oke. Cantik na pun. Coba dibuka dulu. Oke. Berapa? 7,93. Oke. Kelompok berikutnya sudah? Datanya sudah? Sudah datanya. Ya, sedikit lagi. Ini. Ya. Iya. Enggak masalah, Ji. Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Rianti Fauzia, perwakilan dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil pengukuran tiang info area bebas rokok. Jarak pengamat yang didapat yaitu 2,80 meter. Tinggi pengamat dari kaki ke mata itu 1,48 meter. Jadi, sudut atas yang didapat 55 derajat. Jadi sudut elevasinya itu 90 derajat dikurang 55 derajat, hasilnya 35 derajat. Jadi, tan 35 derajat sama dengan X per 2,80. X sama dengan 2,80 tan 35. X sama dengan 2,80 dikali 0,70. 0,70 adalah tan 35. X sama dengan 1,96. Ditambahkan dengan tinggi dari kaki ke mata pengamat, 1,96 ditambah 1,48
sama dengan 3,44 meter. Jadi tinggi tiang papan adalah 3,44 meter. Oke, 3,44 44 meter. meter. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok 3 mungkin mau bertanya? Ya. Jadi ini tiang yang ada di sebelah sana ya. Papan info bebas rokok. Jadi tinggi yang diperoleh adalah 3,44 meter. Sudut elevasinya tadi berapa? 35 derajat. 35 derajat. Oke. Ya oke. Jadi mengukur tiang sebuah objek itu kita tidak perlu manjat atau apa. Yang penting kita punya alat sederhana seperti klinometer. Jadi kita tinggal mengukur dari jarak berapa untuk kita lihat puncaknya berapa. Nah, setelah kita dapat sudutnya itu kita bisa tentukan tingginya berapa. Nah, jadi misalnya tadi yang dikerjakan oleh kelompok ini, kelompok 5 adalah mengukur tinggi papan informasi bebas rokok. Itu dia sudah ukur jaraknya dari tiang. Bisa kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Haidir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kegiatan ini. Oke. Kesimpulannya adalah kita tidak perlu memanjat gedung atau pohon agar dapat mendapatkan nilai ketinggiannya. Tapi kita dapat menggunakan alat yaitu menggunakan alat yaitu klinometer. Oke, jadi mengukur sebuah objek atau mengukur bangunan, tinggi pohon, itu kita tidak perlu mengukur, misalnya kita tidak perlu mengukur harus naik ke puncaknya, tetapi kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat sederhana, yaitu klinometer. Nah, kemudian sampai ke kesimpulan, ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke refleksi? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan mengecek mengecek pemahamannya sampai di mana pemahaman yang kalian peroleh setelah kita belajar tadi dari jam 8 sampai sekarang. Kira-kira apa yang bisa atau kira-kira kalian bisa jawab tidak soal penilaian mandiri. Jadi semuanya bawa HP ya. Jadi penilaian mandiri ini Ibu lakukan melalui kuisis. Jadi kalian bisa scan barcode-nya. Tahu cara scan barcode? Masuk di Google baru langsung foto barcode-nya. Jadi untuk scan-nya ke kegiatan penutup yaitu penilaian mandiri. Jadi penilaian mandirinya itu melalui kuisis. Semuanya bawa HP ya. Jadi sebentar kalian scan barcode-nya, kemudian kalau semuanya sudah scan barcode, Ibu akan memulai kuis untuk penilaian mandirinya. Oke, jadi untuk barcode-nya kan yang ini ya. Nih, untuk barcode-nya yang ini kalian scan. Ya oke, bisa di-scan dari tempatnya? Bisa. Sabar ya. Makanya dicoba dulu. Ketunggu ya. Oh dijadiin enggak? Ya oke, silakan di-scan. Bisa ya, kelihatan. Di-scan dari tempatnya saja. Bisa. Sudah semua di-scan? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu lihat dulu apakah sudah masuk semua. Baru Isar yang masuk. Belum? Coba Ibu kembali dulu. Nih. Oke.
Ibu Rizky. Ya. Oke. Ya. Oh. Ya oke, tepuk tangan dulu untuk peringkat hari ini. Ibu menutup pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan kembali bahwa pertemuan selanjutnya itu kita akan melanjutkan materi yaitu tentang pemanfaatan trigonometri. Jadi materi kita untuk pertemuan minggu depan adalah pemanfaatan teknologi. Oke, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ketua kelas mungkin bisa dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang dipelajari dapat menjadi berkah. Doa dimulai. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, tinggal kalian pilih, kalian mau menjadi pemilik masa lalu atau menjadi pemilik masa depan. Ya, oke, saya kira itu dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Oke, jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.